Jenis dan meta. Oh nanti nih, ntar dulu. Oke, teruskan. Pembeda juga begitu. Tidak boleh ada dua. Tapi ternyata kita punya pembeda dua. Mana coba? Sering dijadikan contoh. Ada dua pembeda dijadikan satu, dicampur. Apa definisi binatang? Benda berkembang. Apa pembedanya? Perasa. Apa lagi? Bergerak dengan kehendak. Dua pembeda. Kenapa ada dua? Nanti jawabannya di belakang. Jenis dan meta sebenarnya sama, adalah sama persis secara kenyataan dan zat. Binatang, meta binatang, jenis binatang sama, tidak ada bedanya. Tapi berbeda dari sisi pandangnya. Kalau jenis dipandang dengan syarat tidak, maka ia adalah meta. Dan meta ini kalau dilihat secara mutlak, yakni dengan tanpa syarat, maka ia dikatakan apa? Jenis. Begitu. Begitu pula dengan pengkhusus. Kalau dilihat dengan tidak, maka ia sebagai bentuk atau form. Dan kalau dilihat dengan tanpa syarat, maka ia disebut sebagai pembeda. 5. Meta dan form ada dan nyata di eksternal, manakala ianya adalah substansi material. Yakni meta dan form itu kan campuran meta dan form menjadi spesies. Itu ada di eksternal manakala ianya adalah substansi material atau bendawi. Oleh karena itu keduanya diambil dari keberadaan luar akal, yang eksternal. Setelah itu ketika akal memandangi keduanya, mana ya? Betul aku baca nih. Oleh karena itu diambil dari keberadaan luar, dari eksternal. Setelah itu ketika akal memandangi keduanya sebagai tanpa syarat, maka mereka disebut dengan jenis dan pembeda. Yakni kalau dengan syarat tidak, maka itu meta dan form. Kalau tidak dengan syarat, maka disebut apa? Jenis dan pembeda. Ketika disebut jenis, dia perlu partner. Dia bukan kejadian yang utuh, bukan esensi utuh. Tapi kalau misalnya form meta, itu tidak apa-apa utuh, karena memang menolak lain. Jadi dalam pandanganmu menolak lain. 6. Accidental eksternal adalah keberadaan yang sederhana, di mana tidak memiliki gabungan meta dan form. Accidental tidak perlu. Tapi kalau seperti batu atau manusia, perlu kepada apa? Adanya meta dan form. Apa metanya kita? Bendanya ini. Yakni apa metanya kita? Yakni binatang. Apa metanya kita? Yakni benda berkembang, perasa, bergerak dengan kehendak. Itu metanya kita. Formnya kita apa? Rasional. Itu formnya kita, rasional itu. Nah, tapi kalau misalnya seperti apalagi air, ada metanya, ada formnya. Metanya apa? Benda. Karena dia benda tidak berkembang. Benda itu apa? Ya, ini sesuatu yang memiliki ruang atau memiliki 3 dimensi, panjang, lebar, dan tebal. Lalu formnya apa? Form daripada air. Ya air itu. Keairan air itulah formnya dia, yang membedakan air dari selain air. Tapi kalau warna seperti putih, tidak ada metanya, tidak ada formnya. Dia keberadaan sederhana, tidak mengandungi 2 unsur. Mana formnya? Mana anunya? Apa metanya? Tidak ada. Bahannya putih mana? Kapas. Berarti itu apa? Bukan putih. Kapas itu yang putih. Accidental eksternal adalah keberadaan yang di mana tidak memiliki gabungan meta dan form. Karena itu perbedaan mereka kembali kepada persamaannya.
Jadi perbedaan antar warna misalnya, antar rasa. Misalnya apa dibilang warna putih apa? Ini putih dan hitam. Persamaannya kembali kepada perbedaannya kembali kepada persamaannya. Apa yang yang menyamakan putih dan hitam? Warnanya. Apa yang membedakan putih dan hitam? Warnanya. Jadi tidak ada. Misalnya apa yang membedakan air dan batu? Yang menyamakan air dan batu apanya? Bendanya. Apa yang membedakan air dan batu? Formnya. Keairan air, kebatuan batu. Tapi kalau warna, apa yang membedakan putih dan hitam? Yang menyamakan putih dan hitam? Warna, bukan meta. Tidak ada bendawiahnya. Apa yang membedakan? Warnanya. Kalau tadi batu dan air yang menyamakan metanya, yang membedakan formnya. Tapi kalau warna, yang membedakan warnanya, yang menyamakan juga warnanya. Yang membedakan, yang menyamakan warnanya, yang membedakan juga warnanya. Oleh karena itu perbedaannya kembali kepada persamaannya. Akan tetapi karena akal menemukan pada diri mereka persamaan dan perbedaan, ini dicari-cari persamaan putih dan perbedaan putih dari hitam, maka ia menjadikan penemuannya itu sebagai jenis dan pembeda, seakan-akan begitu. Misalnya putih apa? Warna cerah. Hitam apa? Warna gelap. Jadi warna sebagai jenis, cerah sebagai pembeda bagi, kalau sudah jenis jangan form nih. Kalau jenis pasti gandengannya pembeda. Ketika misalnya disebut warna sebagai jenis, lalu perbedaan antara hitam dan putih itu sebagai pembeda. Setelah itu nakal lagi si akal ini, seakan-akan jenis itu kalau dilihat mandiri sebagai meta, perbedaannya kalau dilihat mandiri sebagai form gitu. Akan tapi karena akal menemukan pada diri mereka persamaan dan perbedaan, maka ia menjadikan penemuannya itu sebagai jenis dan pembeda. Lalu setelah itu memandanginya sebagai dengan syarat tidak, maka jadilah mereka meta dan form secara dalam akal atau internal, bukan eksternal. Di eksternal tapi tidak ada kenyataannya. Formnya putih mana? Tidak ada. Metanya putih tidak ada. Tapi dalam akal ada. Apa formnya putih? Misalnya cerah itu. Apa metanya putih? Apa metanya? Warna. Tuh.